け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるよ。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Baku Otome Breaker chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 179. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang perayaan sebuah festival yang kebetulan sekarang sedang diadakan oleh para anggota kelompok dari sisi Torrent, tepat di wilayah kekuasaannya sendiri. Selain itu, masih pada satu chapter yang sama, kita pun juga akan diperlihatkan mengenai kemunculan dari salah satu jenderal terkuat kelompok sisi Torrent yang kebetulan kemarin sudah sempat hilang dari cerita manga Wind Breaker. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi potongan cerita lengkapnya, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, manga Baku Otome Breaker chapter yang ke-179 kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama mengenai seperti apakah jalannya perayaan festival musim panas yang kebetulan sekarang sedang diadakan pada distrik sisi Torrent. Di mana, tepat di tengah meriahnya acara itu, maka kita pun juga dapat melihat kemunculan dari Tomiyama Choji yang kebetulan dia pun saat ini sudah ditugaskan untuk bisa menyebut kedatangan dari Sakura dan juga semua teman-temannya yang lain. Nah, di momen itulah Sakura yang nampak sangat bingung, akhirnya dia pun langsung bertanya seperti ini kepada Tomiyama Choji. Yaitu, kemanakah perginya Togamejo? Karena seharusnya orang yang datang untuk bisa menemani mereka, dia adalah Togamejo, bukan Tomiyama Choji. Mendengar hal itu, Choji pun sekarang langsung tersenyum sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Yah, Togame lagi sibuk banget. Jadi, aku yang datang untuk bisa menjemput kalian. Singkat cerita, tepat setelah mereka semua sekarang sudah sampai di dalam pusat dari acara festival musim panas ini, maka tanpa menunggu lama, Choji pun kini seketika langsung berkata kepada mereka, "Selamat datang di festival musim panas Higahara. Nikmatilah acara ini sepuasnya karena kami telah mempersiapkan semuanya bagi kalian." Di momen itulah, Suo pun otomatis langsung tertawa sambil mencoba untuk dapat bisa memuji Tomiyama Choji. Haha, seperti biasanya ya, kamu ini selalu nampak sangat ceria. Hal yang sama pun sekarang juga diucapkan oleh dua orang temannya, yaitu Nirei dan juga Kiryu. Wah, gak nyangka ya, kita bisa balik lagi ke wilayah dari sisi Torrent. Lalu selanjutnya, Kiryu juga menambahkan, benar, aku juga tidak menyangka bahwa di tempat ini ternyata banyak sekali makanan yang enak atau makanan yang menarik. Sementara itu, tepat ketika teman-temannya sekarang sudah mulai bercanda, maka Sakura pun saat ini hanya terlihat bengong sambil mengingat mengenai apa yang sebelumnya sudah terjadi tepat pada beberapa hari yang lalu. Sederhananya, tepat ketika Sakura saat itu sedang mandi, maka tiba-tiba saja ponselnya pun langsung berdering. Di momen itulah, Sakura pun dengan tergesa-gesa kini langsung keluar untuk dapat bisa mengambil ponselnya dan juga melihat siapa yang menelepon. Kemudian setelah Sakura mengecek, maka Sakura pun sekarang baru sadar bahwa orang yang menelponnya barusan, dia adalah Togamejo. Gara-gara itu, Sakura pun sekarang langsung bertanya lagi, yaitu dari mana dia sebenarnya dapat nomorku. Nah, ketika Sakura sedang bertanya seperti itu, maka, untuk yang kedua kalinya, Togame pun kini langsung menelponnya lagi yang isinya kurang lebih adalah sebagai berikut. Intinya, Togame mencoba untuk bisa mengundang Sakura supaya dia mau datang menuju ke dalam kota mereka. Agar Sakura dan juga teman-temannya bisa menikmati festival musim panas ini bersama dengan semua anggota dari geng sisi Torrent yang lain. Mendengar ajakan dari Togamejo itu, Sakura pun otomatis saat ini langsung menjawab, "Baiklah, aku akan datang bersama dengan semua teman-temanku." Singkat cerita, setelah melihat potongan kisah masa lalu di atas, maka Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam masa sekarang. Di mana pada momen itu, Choji pun langsung mengantarkan mereka menuju ke tempat dari Togame berada. Lalu ketika sudah sampai, maka Togame pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. "Maafkan aku Sakura, karena sekarang aku masih bantu-bantu di sini. Sebagai gantinya, kalian keliling aja dulu, nanti aku akan menyusul kalian." Mendengar hal itu, Sakura pun otomatis langsung setuju.
Hingga tanpa menunggu lama, Sakura pun kini langsung pergi untuk dapat bisa berkeliling. Di mana di dalam praktiknya, atau tepatnya di tengah keramaian ini, maka Sakura dan juga teman-temannya sekarang malah bisa bertemu dengan kelompok dari sekolah Furin yang lainnya, yaitu Umemiya, Tsubakino, dan juga Sugusita. Nah, melihat kedatangan dari Sakura itu, maka Umemiya pun kini langsung berkata kepadanya, "Sakura, semenjak pesta terima kasih dari Furin kemarin, maka semua anggota dari dua geng kita sekarang menjadi lebih dekat. Gara-gara itu, banyak yang tukeran nomor. Bahkan, tim dari kita yang lainnya pun sekarang juga diundang untuk bisa datang ke festival ini." Menarik ya, tepat ketika anggota dari Furin sekarang sedang berbicara kepada satu sama lain. Maka di saat yang bersamaan itulah, Choji pun kini seketika langsung muncul lagi. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kini segera mengajak Umemiya untuk bisa bermain. Salah satunya adalah permain tembak-tembakan. Di mana siapakah dari mereka berdua yang mampu menjatuhkan target tembakan lebih banyak, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Singkat cerita, setelah mereka semua sekarang sudah puas berkeliling, maka mereka pun kembali ke tempat dari Togamejo lagi. Di mana pada momen tersebut, Togame pun saat ini sudah bebas karena sang kakek pemilik stand makanan itu sekarang sudah kembali. Melihat kesempatan itu, Nirei pun diam-diam memberikan kode kepada Suho, Kiryu, dan juga Taiga untuk bisa pergi. Demi bisa meninggalkan Sakura dan juga Togamejo supaya mereka bisa ngobrol berdua. Karena untuk sekarang adalah waktunya bagi Sakura untuk bisa bermain bersama dengan Togamejo. Nah, di momen inilah Togame pun langsung mengajak Sakura untuk bisa pergi ke taman. Dengan sebuah tujuan untuk bisa makan yakisoba bersama-sama di taman itu. Lalu ketika mereka berdua sudah sampai, dan juga ketika mereka berdua sekarang sudah mulai makan, maka Togame pun kini kembali berkata lagi kepada Sakura. "Aneh banget ya, yakisoba ini rasanya biasa saja. Tapi kalau dimakan di festival, maka rasanya jadi semakin istimewa." Lalu mulai dari sanalah, Togame pun saat ini mulai bercerita kepada Sakura tentang kenangan masa kecilnya. Di mana pada saat Togamejo masih kelas 6 SD, kakeknya pun sering mengajaknya bantu-bantu di stand makanan. Bahkan sampai sekarang pun kalau dibutuhkan, Togame masih siap untuk bisa membantu. Hubungan itulah yang membuat Togamejo memutuskan untuk dapat bergabung dengan kelompok Sisi Toren. Karena faktanya, dulu ketika ada sebuah geng yang mencoba untuk dapat mengajukan festival ini, maka Togame pun mampu menghancurkan mereka semua hingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa kecuali Tomiyama Choji. Gampangnya, dulu Sisi Toren adalah musuh dari Togamejo. Tapi ketika Togame bisa mengalahkan semua anggota Sisi Toren kecuali Tomiyama Choji, maka secara otomatis Choji pun saat itu langsung merekrutnya untuk bisa menjadi anggota dari Sisi Toren juga. Serta mulai dari sanalah, tugas dari Sisi Toren adalah untuk dapat melindungi kota mereka, bukan untuk membuat kekacauan lagi. Kemudian, setelah bercerita seperti itu kepada Sakura, maka tiba-tiba saja Togame pun sekarang langsung menyantap seluruh porsi makanannya itu hanya dalam sekali suapan. Hingga gara-gara itulah, Sakura pun langsung menjadi kaget. Serta dia pun mulai bertanya seperti ini kepada Togamejo. Kok bisa sih makan semuanya dalam satu kali gigitan? Di momen tersebutlah, Togame pun langsung tertawa sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Banyak yang bilang mulutku sangat besar. Jadi, di dalam urusan makan, aku sangat percaya diri. Yang artinya, walaupun dirimu bisa mengalahkanku di dalam pertarungan, tapi untuk urusan lomba makan, aku tidak akan kalah dari siapapun. Mendengar ucapan dari Togame, Sakura pun langsung membalasnya. Iya sih, tapi terakhir kali kita bertarung, kamu sengaja ngalah, bukan aku yang menang. Lalu ucapan dari Sakura barusan, sekarang langsung dibalas oleh Togamejo lagi. Tidak masalah, hal itu tidak ada bedanya, karena kemenangan tetaplah kemenangan. Nah, menarik ya, di saat Sakura dan juga Togamejo kebetulan sekarang sedang berbicara berduaan di dalam taman itu, maka dari arah yang berlawanan, tiba-tiba saja terdengar suara dari seseorang yang kebetulan sekarang sedang memanggil nama dari Togamejo. Lalu ketika dirinya sudah menoleh, maka Togame pun sekarang baru sadar bahwa orang yang baru saja datang ini ternyata adalah teman lamanya, sekaligus salah satu mantan jenderal terkuat dari kelompok Sisi Toren. Ada yang bisa tebak siapakah orang itu? Yap, bener banget. Dia adalah Wanijima.
Di momen itulah, Onijima pun mulai mendekat ke arah mereka sambil bertanya seperti ini kepada Togame. Togame, kok kamu nggak sama Choji dan juga yang lainnya? Mendengar hal itu, Togame pun langsung membalasnya. Tomiyama Choji kebetulan sekarang sedang pergi bersama dengan Umemiya dan juga semua anggotanya. Kemudian, setelah mendengarkan ucapan dari Togamejo barusan, maka Onijima pun langsung mengalihkan pandangannya menuju ke arah Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. Wah, jadi kamu ya, orang yang bernama Sakura Haruka itu. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka, walaupun dulu mereka adalah musuh bebuyutan, namun untuk sekarang, mereka pun mampu duduk berdampingan untuk dapat menikmati festival ini bersama-sama.